jawab dalam hati ya. Tapi kata Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, Nabi Rasul itu mereka bermohon kepada Allah bertambah kecuali minta kepada Allah minta tambahan ilmu, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan katakan Muhammad, Rabbku tambahkan untukku ilmu. Rasul tidak meminta kepada Allah, Rabbi zidni zaujan thaniyan, zaujan thalithan, zaujan rabi'an, dan seterusnya. Rasulullah tidak meminta kepada Allah, Rabbku tambahkan untukku istri kedua, ketiga, keempat. Lah, tidak. Tapi beliau meminta kepada Allah ilmu. Kalau kita ya boleh gitu ya. Tapi kompromi dulu bapak-bapak sama ibu-ibu di rumah ya. Tambahan apa lagi? Tambahan keberkahan. Semoga pada hari ini keberkahan untuk kita semua. Yang bapak-bapak ibu-ibu melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, ketahuilah itu lebih baik dari riung Bandung dan seisinya. Itu lebih baik dari Cipamokolan dan seisinya. Lebih baik dari Bandung, Jawa Barat, bumi dan seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Semoga Allah berkenan menerima amaliyah di hari yang ke-8 Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah saya Al-Faqir Ahmad Zulfahmi bisa bersilaturahmi di Masjid Baitur Rahmah. Allah geser. Sebelum pandemi terkadang saya misi di Cipriung Bandung yang bagian depan. Allah geser Ramadan ke sini. Itu semua atas qudratullah dan iradatullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, tema Ramadan, tema kita adalah Ramadan untuk sebuah anugerah. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ayat ini memang menjadi keagungan, kemuliaan, dan trending topik. Hampir dipastikan semua masjid menyampaikan ayat ini. Dan ayat ini semestinya memang dibaca tidak hanya Ramadan, karena dia ada spirit ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Abbas, kalau ada kalimat-kalimat dalam ayat, hai orang-orang yang beriman, itu perhatikan, kata beliau. Ya, Abdullah bin Abbas ini ulama para sahabat yang ahli tafsir. Ya, jadi memang para sahabat itu kalau bertanya tentang tafsir ke siapa? Ke Abdullah bin Abbas. Ya. Sekelas Umar ibn Khattab saja. Saat beliau bertanya tentang kalimat abun, bukan abun, hamzah, ba, tasydid, mematain, abun. Di surah Abasa, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan. Ab itu bagi orang Arab asing. Ini kalimat asing. Umar bin Khattab tanyanya sama siapa? Tanya sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Rasul. Karena memang mendapat legitimasi beliaulah ahli tafsir. Nah, jadi kalau di Indonesia kayak begitu enak. Ya, kalau tanya tentang tafsir, tanya kepada tapi ada legitimasi dari Rasul. Para sahabat nanya ke Abdullah bin Abbas. Ya. Dan memang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini memang beliau dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Dalam as-sahihah sambil dipegang jenggotnya. Ya Allah, fahamkan ia pada Abdullah bin Abbas fiddin, di dalam agama, dalamkan ilmunya. Faqih itu dalamkan. Fikih itu dalam, pemahaman yang dalam. Al-fahmud daqiq itu fikih.
wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya penafsiran Al-Quran, penakwilan Al-Quran, sambil dipegang jenggotnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bapak ibu jangan coba-coba pegang jenggot saya ya, karena di Indonesia nanti nggak sopan ya, Ustadz saya pegang jenggot antum gitu. Ya beda ya. Kalau orang Arab menyatakan cinta itu ya dicium keningnya. Kalau kita nggak terbiasa, bapak-bapak saking cinta sama jamaahnya, tetangganya dicium keningnya, nanti dikira LGBT ya. Rasul sambil megang jenggotnya. Kata beliau, ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Nah ini yang menjadi titik kita. Hai orang-orang yang beriman. Ayat ini ayat Madaniyah, ayat setelah Rasulullah berhijrah. Kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada perintah ataupun ada larangan. Di sini juga sama. Nanti kalimat berikutnya kutiba alaikumussyam. Kenapa bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang sudah mengaku berislam? Karena levelnya sudah naik para sahabat. Tahun 2 Hijriah itu sudah lagi beban ibadah, beban syariat sudah siap ya. Karena 13 tahun lamanya sudah ditempa, disuburkan tauhid, akidahnya sudah dikuatkan. Ini juga menjadi metode. Kita ambil sisi lain, kenapa kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu menjadi titik kita, hai orang-orang yang beriman. Nah ini fokus. Karena orang-orang beriman itu sudah siap. Nah, kira-kira perintah atau larangan begitu. Sudah tidak ada negosiasi amalan. Sudah siap. Orang-orang yang berislam, ketika orang Arab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, orang-orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman, katakan bahwasanya kalian baru berislam. 13 tahun Rasul di Mekah dan para sahabatnya ditempa, turun ayat ini 183 di surah Al-Baqarah, sudah siap perintah Allah itu. Bahkan di tahun kedua Hijriah, ini kan turun tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban, itu nanti turun juga perintah perang, berjihad. Wah, cara mendeteksi orang punya sifat munafik atau tidak, itu dengan cara syariat perang diantaranya. Nanti ketahuan mana munafik, mana yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. 13 tahun. Kalau metode mendidik anak-anak, ini berarti masa apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Usia 13 tahun. Balik. Kita belajar fikih, kita masih potret ya ayyuhalladzina amanu. Kita belajar fikih disuguhi dengan tema syarat wajib puasa, ya kan? 1 Islam, betul? 2 berakal, gitu kan biasanya. Yang ketiga balik, begitu biasanya. Yang sebenarnya berakal itu sudah masuk ke dalam balik sebenarnya. Jadi kalau berakalnya tidak ada, nanti masuk balik. Karena dalam psikologi manusia, orang balik yang sehat itu matang akalnya, ya, matang jiwanya, itu balik bulu, ya. Balik ini, ya, ketika kita sebut dengan remaja. Kalau di bahasa Indonesia remaja ini rentang usia berapa tahun Bapak dan Ibu? Nah, bingung kan? Bingung, karena dalam Islam ya hanya hari ini kan kita mengenal anak-anak, terus
remaja, terus dewasa, tua, dan seterusnya. Kalau dalam Islam hanya pra balik dan balik itu. Dan balik ini sudah siap. Para sahabat ketika ya ayyuhalladzina amanu, wah perintah apa nih? Kami siap. Sudah siap. Tidak hanya meluyur kalimat-kalimat biasa ya ayyuhalladzina amanu yang ceramah terus saja. Sambil lalu. Ah ini apa ya? Perintah apa nih? Kutiba alaikumusiyam. Kata bahasanya tulis. Kutiba diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian puasa. Di sini nggak ada kalimat Ramadan, Bapak dan Ibu. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Nah, ini kita akan bahas. Walaupun ada di ayat berikutnya nanti. Ini menunjukkan bahwa kita akan berbicara dengan umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Contoh potret sebelum umat Nabi Muhammad, dan ini sebuah anugerah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sholat kita berapa waktu Bapak dan Ibu? Wajib 5 kali dalam sehari. Jangan ditambahin ya Pak. Jangan terlalu soleh dan jangan terlalu salah. Ya, 5 waktu. Masih ingat kisah Isra dan Mi'raj? Ya. Saat Nabi Muhammad SAW di-mi'rajkan, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang keberapa? Yang ke-6. Di langit ke-7 baru ketemu dengan kakek beliau Ibrahim alaihissalam. Di langit ke-6 ini Nabi Musa memberi nasihat, saran. Ya. Jadi kalau kita punya anak-anak masih muda, kasih nasihat dengan cara yang baik. Nabi Musa begitu. Ya. Muhammad kan dapat perintah sholat 50 waktu. Muhammad balik lagi engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Balik lagi. Karena sholat 50 waktu itu sudah diuji kepada umat sebelum kita. Umat Nabi Musa alaihissalam, masyarakat Bani Israel wajib bagi mereka sholat 50 waktu. Gagal Bapak Ibu. Berat. 50 waktu sholat dalam 1 kali 24 jam. Berarti 1 jam berapa kali sholat? 2 kali kurang lebih ya. Ya ada tambahan yang 3 waktu. Kebayang Bapak Ibu, Bapak-bapak kira-kira kerja. Wah udah waktu sholat aja nih. Ya, Nabi Musa itu balik lagi. Kebayang kalau kepada umat Nabi Muhammad SAW sholat itu 50 waktu. Ya, bisa-bisa. Tapi enak juga ya, waktu kerja yang bekerja di kantor jadi pendek. Wah sholat lagi, wah sholat lagi ya. Enak. Kita kebanyakan sholat. Tapi kalau yang sudah siap, Nabi Musa tahu, kami aja Bani Israel kagak kuat, nggak kuat, balik lagi deh kamu gitu kan. Kasih nasihat kepada Rasul, bahasa kitanya seperti itu. Balik lagi. Jadi diskon 45. Memang kita juga senang diskon. Ya, apalagi menjelang premier time Idul Fitri, swalayan itu kan diskon hanya malam Idul Fitri ya sampai 70%. Wah, ya ibu-ibuan, wah, apalagi baliho besar. Tadinya nggak niat beli baju, wah ingat cucu beli baju gitu. Diskon 45 turun. Kata Nabi Musa, balik lagi, ente balik lagi Muhammad. Ya, baliklah
balik lagi diskon jadi 40 ya. Kebayang Bapak Ibu. Jadi kalau 1 kali 24 jam sholat kita 40 waktu, 1 jam hitung saja sendiri sholat kita. Balik lagi sampai 5 waktu. Ya itu kualitasnya sama dengan dikali 10. Al-hasanatu bi asyri amsalih. 1 waktu dikali 10. Jadi kualitasnya tetap 50. Jadi atas nasihat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi sepatutnya umat Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada Nabi Musa. Betul. Ya. Jadi insight hikmah kita, terima kasih. Nanti kalau kita masuk surga, amin ya rabbal, masuk surga, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah bi khairi hisabin wala sabiqu adzabin. Ini doa yang diajarkan oleh ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau kalau habis ngisi ceramah, itu kata supir beliau ya, itu beliau pergi, kemudian sebelum ke rumahnya mampir di rest area, beliau membersihin WC tempat umum. Salah satu kenangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu beliau dicintai oleh orang-orang Mesir, ulama besar dan sederhana. Lalu beliau ceramah banyak sekali, saking berkahnya. Jadi kalau habis ceramah, ya suatu waktu supirnya kan mengantar, kemudian di rest area kalau katakan kita, dia buang air, kok si Syekh lama banget. Kan kalau di WC kita ada sikat ya. Ya kalau kita mampir ke sini kayak saya ke Baitur Rahman ya buang air kecil doang gitu kan. Gak mungkin saya gosok-gosok nanti terlambat ya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu ya lama banget ini kata supirnya, nggak wajar waktunya. Begitu bisi kenapa sama Syekh Mutawalli, beliau nyari Syekh. Ya, rupanya lagi apa? Gosokin WC. Subhanallah. Syekh kenapa begini? Saya ini ceramah menasihati diri saya yang mungkin kotor sebagaimana kotoran ini. Subhanallah. Iya, subhanallah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi sampai sebegitunya untuk merasa diri tidak paling bersih. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian merasa yang paling bersih. Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan saya amalkan doa ini. Kalau minta surga sama Allah, bukan hanya Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu surga. Atau biasanya ditambahin wa ajirni minan atau wa astajiruka minan nar. Dan aku berlindung kepadamu, dipelihara dari siksa api neraka, dijauhi dari siksa api neraka. Kata beliau, Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisabin wala sabiqu adzabin. Ya Allah, aku bermohon kepadamu surga tanpa hisab dan tanpa azab terlebih dahulu. Boleh kita sama-sama baca? Ya, jadi ada dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di antara beliau berdoa ini doa ya. Baik, saya tirukan. Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisabin wala sabiqu adzabin. Sama-sama, 1, 2, 3. Ini baik. Semakin bertambah usia semakin kuat, semakin kuat hafalannya, kuat rupanya. Kita ingin majelis kita dapat ilmu yang kita bawa ke rumah, dibaca dan dipraktekkan ini. Saya tirukan lagi. Allahumma inni
as'alukal jannah bi ghairi hisabin wala sabiqo adabin. Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisabin wala sabiqo adabin. Baik, fix sama-sama 1, 2, 3. Ini hisabin sabiqo adab. Nanti sama kiai dibantu nanti. Ya. Minta surga sama Allah nggak pakai hisab, bisa kita minta ini. Jadi nggak mampir ke neraka dulu. Na'udzubillah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Kata Syekh Mutawalli, jangan berhenti di situ. Tanpa hisab dan tanpa azab kubur, na'udzubillah. Siksa di hari mahsyar, na'udzubillah min dzalik. Begitu. Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisabin wala sabiqo adzabin. Ini dibaca ketika kita berdoa kepada Allah. Ya. Nanti kalau kita masuk surga ketemu Nabi Musa, kebayang ini pasti Firdaus, level para syuhada, para salihin amin ya rabbal, termasuk muslimin Bapak Ibu yang hadir di Baitur Rahmah pagi hari ini. Semoga kita selevel dengan surga mereka di surga Firdaus. Pede amat, ya harus pede sama surga. Rasulullah itu senang orang yang optimis, tapi ngukur diri juga gitu kan. Senang at-tafaul, optimis. Ramadan bertakwa, Ramadan juara, seperti Bandung juara. Ya. Optimis, at-tafaul, minta surga sama Allah. Ya. Firdaus, Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la. Aku bermohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi, subhanallah. At-tafaul, optimis. Ya. Ketemu Nabi Musa, terima kasih Musa ya. Jadi nanti umat Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa terima kasih. Karena kalau nggak gara-gara Nabi Musa kita sholat 50 waktu. Siap Bapak Ibu sholat 50 waktu? Tidak. Nanti tolong muazin itu gajinya dinaikkan ya. Minyak mahal naik ya. Pertamax naik. Azan 50 waktu. Ya. Gajinya naikkan dong ya. Ya. Itu nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam bab sholat. Ya. Diringankan oleh umat sebelum kita 50 waktu Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Bisa-bisa tutup, yang jual tutup aja dah sholat gitu. Ya. Yang kerja sholat gitu kan. Alhamdulillah. Pun demikian puasa. Puasa ini menjadi salah satu nikmat yang agung untuk umat Nabi Muhammad yang bernama Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Futihat fihi abwabus sama wa ghulqat fihi abwabul jahim. Wasuffidatis syayatin fihi lailatul qadar allati khairan min alfi syahr faman hurima bihurmati faqad hurima atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian bulan keberkahan. Jadi kalau menengok ke hadis mah yang tepat kalau bikin spanduk Ramadan Mubarak, kalimat hadisnya begitu, bukan Ramadan Karim. Tapi kalau melihat sisi konten kemuliaannya ya boleh. Tapi kalau dalam isi hadisnya, matan hadisnya, redaksinya qad ja'akum atau atakum Ramadan syahrun mubarak, berarti Ramadan Mubarak. Dalam hal ini
Ramadan, bahkan suka ada spanduk ya, ada yang tulisan Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, boleh silakan. Ya, jadi ikut Ramadan Fire, Ramadan hijab, gitu ya, ikut. Memang berkah, memang berkah. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kita mau sisi aspek keberkahan apa? Hanya energi Ramadan, ini Masjid Baitur Rahmah di hari pertama full, mungkin sampai keluar jalan, betul? Bener ya? Tahu gak saya? Sampai luar, ya. Hanya di Ramadan, betul. Energi Ramadan luar biasa. Sampai luar, bahkan sampai atas. Wah, ternyata kata pengurus nggak cukup 2 lantai. Nanti kita naikin ya Pak Haji, ya. Nanti kita naikin bila perlu pakai lift di Baitur Rahmah. Amin. Oh, iya dong ya kan. Saking makmurnya nih Masjid Baitur Rahmah, kita nanti bikin sama pengurus TKM kan, kita bikin lift gitu kan ya. Bikin lift bila perlu kan. Kayak Masjidil Haram, Masjidil Nabawi kan ada eskalator, ada liftnya. Kenapa enggak Masjid Baitur Rahmah saking makmurnya, ya masjid lain, mana Masjid Baitur Rahmah, kenapa? Keren pengajiannya, mau gitu datang ya kan? Siap bikin lift nanti di sini Pak Haji. Siap bikin lift nanti. Semua aspek berbicara Ramadan pasti berkah, pasti. Masjid full, ya, apalagi nanti di 10 hari akhir Ramadan jamaahnya seperti tagline motor itu, one stop ahead, semakin di depan, tidak semakin one heart. Ini bukan iklan motor ya. Iya, kok semakin di depan Pak, ya softnya semakin maju gitu. Tapi nggak di Baitur Rahmah tadi, masya Allah subuh penuh juga ya. Ini ya full power Ramadan. Biasanya yang nggak sabu Syahrul Mubarak. Ini kata Rasul, Syahrul Mubarak. Memang bicara keberkahan itu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya Bapak Ibu. Bicara keberkahan. Pak, di mana kerja? Di lembaga anu. Gaji gimana? Ya lumayan, semoga berkah deh, gitu kan? Ya. Yang tukang jualan juga sama. Kalau dia rajin ngaji, gimana Pak jualan gorengan? Ya makin mahal minyak goreng, gitu kan? Terus gimana jualannya? Ya semoga makin berkah deh, gitu kan? Optimis. Kalimat berkah. Karena keberkahan itu nggak pernah habisnya. Yang banyak tidak membahayakan, yang sedikit mencukupi. Itu kalau bicara aspek rezeki berkah. Dulu awal rumah tangga, ya, gaji misalnya di institusi sebulan 1 juta. Ya, mama diboros amat, ya kan? Dihitung deh Mam, sayur, cabai, apa, 1/4, berapa cabai? 1/4. Ibu ini lebih tahu biasanya harga cabai 1/4. Kalau mahal kan nanam sendiri, ya. Mahal tanam sendiri, gitu. Minyak goreng mahal, bikin sendiri. Ya, nggak cukup. Tulis ya beras, ya, nggak balance debit kreditnya. Tapi ketika keberkahan, udah nggak usah dihitung. Keberkahan itu unlimited. Makanya Rasul spesial mendoakan orang-orang yang bangun di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun hari, bangun di pagi hari, bukur. Bukur itu pagi-pagi banget, morning kalau bahasa Inggrisnya. Ya, saking paginya itu kalau pepatah Arab seperti paginya ayam jago. Ayam jago. Ayam jago ini jantan atau betina? Ya jantan ya. Jantan. Berarti mestinya yang bangun duluan bapak atau ibu? Bapak.
beliau suka saling bantu lah ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seringnya ibu, seringnya bapak bangunin. Seperti ayam jago kalau kata orang Arab itu, bangun paginya ya. Ayam jago itu di sini masih ada ayam jago ya, kan ada yang memelihara kan, tapi jangan buat adu ya Pak. Ayam jago kan bunyinya apa? Kukuruyuk gitu ya, kurang lebih gitu ya. Kukuruyuk gitu kan. Ya. Saya ingat waktu di pesantren kata guru saya, beliau lulusan Ibnu Saud ya, wallahu alam bisawab ya. Itu bunyinya karena kita masih santri, uzkurullah, uzkurullah gitu. Zikirlah kepada Allah, uzkurullah, iya. Karena yang bisa mentranslate menjadi interpreter hewan tuh ya Nabi Sulaiman gitu ya. Kebayang kalau Nabi Sulaiman buka kursus bahasa binatang. Iya. Tapi emang di IPB nggak ada tuh jurusan bahasa binatang. Yang ada bahasa kotor ya, taman safari keluar semua. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Keberkahan unlimited kalau keberkahan. Ya. Tarawihnya ramai, syahrul mubarak kata Rasulullah. Ya. Sehingga syahrul mubarak ini kata Rasul kita mesti mencontoh siapa? Fa inni ni'amas salaf ana laka. Kata Rasul, akulah sebaik-baik orang terdahulu yang diteladani Rasul SAW untukmu. Untuk siapa? Untuk kita. Lulusan terbaik Ramadan ya Muhammad bin Abdullah. Beliau dapat bukan lagi summa cum laude, a'allakum tattaqun. Mungkin di sini ada bapak dosen, ada nggak di atas? Kalau IPK 4 itu di atas summa cum laude. Pak dosen, ada? Nggak ada ya Pak ya? Udah mentok summa cum laude. Ya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ini ni'mas salaf ana. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia termulia setelah Nabi dan Rasul, itu ditiru betul. Ya. Bagaimana Ramadannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ramadannya Abu Bakar nih Pak. Abu Bakar As-Siddiq ya, itu dikatakan oleh Syekh Isam Al-Hasanain ya. Syekh Isam Al-Hasanain ya. Dia menulis artikel tentang Ramadan, tentang cara gaya Ramadannya Abu Bakar As-Siddiq betul. Kata beliau apa? Yaumuka fi Ramadan yaumun min ayyami Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu harimu di bulan Ramadan, ya tentu Ramadan agung, mulia, besar kalau diukur hari-hari yang lain selain Ramadan. Tapi maksudnya kualitas Abu Bakar dalam beribadah. Kata beliau, satu hari kalian Ramadan itu kualitasnya sama dengan satu hari biasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi kualitas ibadah kita Ramadan itu yang gini-gini aja, itu jauh banget kualitasnya dengan Abu Bakar As-Siddiq hari biasa. Hari biasa. Karena di hari biasa aja Rasulullah bertanya kan dalam hadits sahih, man asbaha minkumul yaum sha'iman. Siapa yang pagi hari ini puasa? Rasulullah habis sholat subuh duduk bermajlis ya. Siapa yang hari ini di antara kalian puasa? Sahabat diam. Ya, tawadu, rendah hati. Ya, bukan karena ini takut
dipuji atau apa ya, untuk dicontoh. Ya, tapi memang bisa jadi saat itu ada sahabat lain yang puasa. Kalau kita ditanya siapa yang hari ini sudah berinfak 10 juta, udah diam, gitu kan? Tawadhu, ya, tahu warna duit. Tawadhu, rendah hati. Ya. Apa kata Abu Bakar? Ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Karena nggak ada yang ngaco. Ana ya Rasulullah. Gitu kan? Lantas Rasulullah bertanya lagi, man tabi'a minkumul yaum janazatan. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Bayangkan pertanyaannya apa? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Sahabat diam semua, gitu kan? Kata luar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ya, terus dengan siapa yang sudah berinfak, yang ngaco Abu Bakar lagi. Sehingga kalimat Rasulullah disimpulkan tidaklah terkumpul kebaikan tadi kecuali dia ahli surga. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini debatable antara para kalangan ulama hadis, tapi sangat betul ya. Fa innaka ya Abu Bakar awwalu man dakhala al-jannata min ummati. Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar orang yang pertama yang masuk surga dari golongan umatku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya belum lagi Ramadannya Abu Bakar As-Siddiq, jangan ditanya sholat malamnya. Orang yang mendapat tiket masuk surga itu pertama kali kan, beliau ya super VVIP ya, Abu Bakar. Ya. Kalau kita misalnya dibagi ini tiket surga, wah kan, kira-kira gimana rasanya? Wah, dapat tiket surga nih gitu kan. Udah, kamu dapat tiket surga ini tenang aja gitu. Beliau tidak. Kualitasnya apa? Sholatnya jangan ditanya, berkualitas. Infaknya dan seterusnya sangat berkualitas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dengan Ramadan seperti apa? Syahrul Mubarak tadi kata Rasul. Ya, Umar nyerah, angkat tangan deh kalau bersaing amal sama Abu Bakar As-Siddiq. Kan Umar itu ingin dengan ayat-ayat Allah fastabiqul khairat wa limithli hadza falyamalil 'amilun was-sabiquna as-sabiqun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ingin berpacu dengan Abu Bakar As-Siddiq tapi kalah. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa, Umar bin Khattab ngambil sisi lain. Nah, bapak-bapak juga begitu. Dengan Ramadan itu kita ingin jadi juara apa? Juara 1? Kayaknya enggak deh, gitu kan? Terlalu berat. Juara 2? Juara 2 enggak juga deh. Juara 3? Enggak juga deh. Kita minimal apa? Juara harapan. Harapan menjadi orang yang bertakwa dengan Ramadan, betul? La'allakum tattaqun. Ya, karena kita ya kalau sahur enggak afdol katanya kalau enggak ada nasi. Sehingga kalau habis sahur, habis salat subuh ya khusyuk, tunduk. Saking dalam materi, semakin dalam tidurnya. Kamu dengerin apa tadi? Wah, khusyuk banget tadi. Kenapa? Dalam banget materinya. Saking dalam, tidurnya semakin dalam. Kan Rasul bilang, ni'ama sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makan sahur orang beriman itu at-tamr. At-tamr ini kan berarti mufrad, kurma. Kalau jamaknya tumur, kurma yang kering kayak kita dapati itu hari ini. Ya.
udah cukup. Ya, jadi tolong bantu ibu-ibu kalau Ramadan itu fokus ibadah gitu. Rasul ajarkan itu. Jangan sampai, "Mah, masak ya mah, sahur nanti." Kasih mereka kesempatan ibadah selain mungkin ada halangan haid. Udah mama nggak usah repot-repot, ya. Biar nggak repot, pakai Gojek gitu. Sama aja ya. Nasi lagi ya. Kata Rasul, sebaik-baik seorang yang beriman ya kurma, ikuti kurma. Ya. Panggil, nikmat kurma. Anak-anak yang mungkin anak-anak kita kan karena tidak terbiasa kurma, generasi nasi ya kan. Nasinya mana ini, Ma? Ya, masak. Kasihan mamahnya itu istri kita. Kurma, kan, ya kan? Jadi nanti apa habis subuh itu melek. Ya. Kalau kita gimana Ramadanmu? Alhamdulillah apa? Juara apa? Tidurnya. Tadi Abu Bakar juara, ya kan? Umar nanti juara apa? Nanti Bapak Ibu kira-kira ambil cabang apa yang memungkinkan Bapak Ibu maksimal menjadi juara di bulan Ramadan itu. Ya. Lagi-lagi apa juara? Harapan deh, ya kan? Juara bertakwa harapan, juara masuk surga harapan. Karena ya Abu Bakar udah paling top lah juara satu setelah Nabi Muhammad. Ya. Umar bin Khattab luar biasa beliau kebaikan dan kesolehannya. Tapi dengan Ramadan kita ambil satu sisi. Pahala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita sholat itu dapat pahala mengalir kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pahala apa? Sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih yang muslimin dunia mengerjakan sholat sunnah tarawih, termasuk di Baitur Rahmah ini, itu mengalir pahala dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ini buktinya. Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah setelah Utsman, beliau pindah sentranya dari Madinah ke Baghdad. Datang bulan Ramadan, beliau keluar sholat isya dan hendak sholat tarawih. Itu masjid di Baghdad penuh. Masjid di Baghdad penuh. Ya. Baghdad itu kan dijuluki oleh para ulama sejarah dalam Islam Ummud Dunya. Kalau Mekah itu Ummul Qura. Al-Quran sendiri mengatakan litunzira ummal qura wa man haulaha. Nabi Muhammad itu untuk mengingatkan masyarakat Mekah Ummul Qura. Ya, sentranya negeri Qura. Ya. Baghdad itu Ummud Dunya. Ibunya dunia, subhanallah. Luar biasa di Baghdad. Pernah ke Irak? Belum ya. Semoga kita bisa ke sana. Amin. Minta sama Allah, ya Allah. Salah satu permintaan saya pribadi minta semoga keliling dunia, betul. Seperti Ibnu Battuta ya. Ibnu Battuta itu keliling dunia kan 30 tahun ya. 30 tahun Bapak Ibu. Sampai ke Sumatera. Beliau nulis buku namanya Rihlatu Ibni Battuta. Perjalanan Ibnu Battuta 30 tahun. Beliau terkesan minum di Indonesia itu minum apa coba? Tebak. Thai tea. Nah, sekarang Thai tea mah cappuccino cincau. Sabar ya, ini lagi puasa ya. Nanti pas iftar ya. Tidak. Kok kelapa muda betul. Narojil. Kelapa. Beliau nulis perjalanan
keliling dunia sampai ke sana kelapa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didoakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Ramadan itu. Apa kata Ali melihat di Baghdad? Ya, di Baghdad itu, saya kasih tahu ya, itu orang-orang saat nanti sampai ke Daulah Umayyah, Abbasiyah, itu sentra. Kenapa disebut umur dunia? Itu orang Eropa dari mana-mana, Eropa, Afrika, itu belajar ke Baghdad. Mau nyari ilmu apa aja ada di sana, betul. Karena perpustakaan dunia terbesar saat itu namanya Baitul Hikmah, itu di Baghdad. Sehingga para ahli sejarah dalam Islam, kebesaran umat ini dan bangkit lagi, itu mereka sampai menyebut dengan istilah Mozarabi. Apa Bapak Ibu? Mozarabi, dari Moza plus Arabic. Maksudnya apa? Orang-orang saat Islam ini berjaya, bapak-bapak ya, yang pakai jubah itu ya, seperti saya, itu orang hebat ya. Orang yang pakai jubah itu hebat, berilmu, bijaksana, bangga pakai jubah. Betul. Imam-imam Masjidil Haram tahu kan? Pakai jubah gitu kan. Memang itu ada sejarah yang luar biasa ya. Ini adab yang besar dalam sholat juga kan. Masa imamnya pakai apa gitu kan, pang is never dead. Jadi imam walaupun bacaannya bagus mungkin. Mozarabi pakai jubah. Para penuntut ilmu di sana pakai jubah. Walaupun dia non muslim, dia datang ke Baghdad menuntut ilmu apapun, ilmu akhirat, ilmu dunia ada semua. Mozarabi muncul itu sampai nggak keren kalau nggak bisa bahasa Arab, harus bisa bahasa Arab, namanya juga Mozarabi. Kalau kita apa yang keren itu fasih bahasa Inggris. Hari ini kan di delegasi perkumpulan dunia juga biasa aja padahal itu Pak. Ingat saat Mozarabi bahasa Arab nomor 1. Kita hari ini ya kursus bahasa Inggris lebih ramai daripada kursus bahasa Arab, kecuali pesantren ya. Ya. Padahal di Inggris kan yang pengangguran juga fasih bahasa Inggris. Benar ya? Iya. Hari ini anak kita pintar bahasa Inggris. Bahasa Arabnya gimana? Ya, nomor sekian deh, gitu kan? Tidak. Bisa bahasa Arab, bisa terjemah Al-Quran, bisa baca kitab. Mozarabi. Kata Ali bin Abi Thalib, "Nawwarallahu ala Umar fi qabrihi kama nawwarallahu alaina masajidana." Ramadan. Ya, kata Ali saat orang-orang keluar ke masjid, semoga Allah memberi cahaya kepada Umar di dalam kuburnya sebagaimana beliau mencahayai masjid-masjid kami saat kita sholat tarawih. Itu ada jasa besar siapa? Umar. Karena beliau lah yang menghidupkan itu. Saat di Madinah kok orang pada sholat sendiri-sendiri, sholat sunnah tarawihnya. Lalu Umar memutuskan, udah berjamaah. Imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Kan begitu dalam asarnya. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Ya. Karena memang demikian kata Rasul SAW, sebaik-baik 4 orang sahabat ambillah oleh kalian bacaan Al-Quran itu dari 4 orang, diantaranya Ubay bin Ka'ab, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah. Ini 4 itu. Saat Umar menjadi khalifah, Ubay bin Ka'ab jadi imam sholat sunnah tarawih. Ya, sehingga setelah masa Umar itu hingga kita sholat sunnah tarawih menjadi pattern dilaksanakan habis sholat isya. Subhanallah. Dalam hal prestasi juara sholat sunnah tarawih, siapa yang juaranya Bapak Ibu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuh Bapak Ibu, sholat tarawih di poin ini Umar bin Khattab paling banyak pahalanya.
Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira kita menjadi juara di cabang mana dengan Ramadan? Ya, kalimat kita sampai tadi syahrul mubarak. Ya, kita ingin di cabang apa juara? Salat jamaah Ramadan tahun ini saya bertekad sholat berjamaah di masjid soft pertama. Oh, gitu kan? Harus jadi juara. Ramadan 1443 Hijriah ini saya ingin khatam Al-Quran 2 kali minimal. Ya, subhanallah. Karena di Ramadan saja ada energi kita mampu menghatamkan Al-Quran. Di bulan-bulan lain aduh berat. Betul tidak? Di bulan Ramadan nanti habis tarawih, tilawah gitu kan? Di sini ada nggak? Tilawah berjamaah ya kan? Nanti kalau nggak ada kajian hari-hari biasa, ayo kita kumpul ngaji. Itu di Ramadan energinya, power Ramadan. Hari-hari lain ya nanti dulu deh gitu kan, sibuk semua kan. Mau dari cabang apa lagi menjadi juara di Ramadan? Infak misalnya. Ramadan tahun ini varian Syahrul Mubarak, berkah. Hanya di Ramadan Baitur Rahmah full ngasih takjil. Ada di sini takjil ya kan? Iya. Di bulan lain kagak ada takjil. Ya, hanya di bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Syahrul Mubarak. Utsman bin Affan sudah habis waktu saya ya. Atau lanjut Pak Haji? Lanjut. Sip. Sampai zuhur ya. Baik, kita baca ini ya. Ya, panitia nanti siapin ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wah, juara juga beliau. Juara dalam apapun beliau. Sholatnya juara. Dalam hadis-hadis itu kan Utsman bin Affan sholat malamnya itu sampai khatam 30 juz di hari biasa. Kebayang ya, jadi khalifah khatam 30 juz. Kaki kira-kira seperti apa tuh Bapak Ibu? Ya karena iman sih sebenarnya kan. Ya, kalau kita sholat di mana tarawih? Di Baitur Rahmah. Kenapa di sana? Imamnya cepet. Nyarinya yang begitu. Kan enak ya. Mau sholat di mana tarawih? Di Baitur Rahmah. Kenapa? Imamnya masya Allah tajwidnya bagus. Oh gitu terus gimana? Habis itu di sana satu malam 1 juz. Waduh, gimana? Salat tarawih Baitur Rahmah? Enggak dulu deh kalau 1 juz mah. Balik lagi dia. Ya dimudahkan juga dong ya, dilatih. Tapi betul Bapak Ibu, coba kita sudah melalui Ramadan, kita coba latih, pernah nggak? 1 malam itu 1 juz latihan. Ya, minimal di rumah sama istri. Mah kita sholat malam mah. Ya nanti kan ada mushaf tahajud ya. Beli mushaf tahajud. Nanti semalam itu Utsman bin Affan sudah sampai tua loh ya. Berdirinya itu subhanallah. Iman memang yang menguatkan jiwa, qalbu, fisik kita itu iman memang. Tapi betul Bapak Ibu, coba deh berlatih sepanjang Ramadan kita hidup latihan warming up di rumah. Ya, misalnya coba deh 1 malam kayak Rasulullah ya kan, di rokaat beliau tahajud itu kan 1 rokaat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, surah An-Nisa, kurang lebih 7 juz. 1 rakaat. Pernah nggak? Minimal niat mencoba. Sepanjang hayat, coba betul. Ngetes. Sambil lihat mushaf, dites, coba. Seberapa kuat kita? Kita ini kan sudah berpuluh-puluh kali ketemu Ramadan ya.
Mungkin yang maaf usianya sudah 60 tahun, dari balik hingga usia 60, ya minimal ada 45 kali Ramadan. Coba aku pengen jadi juara di bidang Al-Quran seperti Uthman. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lebih dari itu. Ya, siang harinya hatam, malam harinya hatam. Subhanallah. Kebayang kadang-kadang kita mentafakuri, subhanallah ya, nggak cari duit kali itu orang ya. Betul. Kalau kita kan, mah main buka puasa hari ini apa? Ya, gorengan tetap nomor 1 Pak. Ya, kurma gimana? Udah gorengan wajib, kurma sunnah Pak. Ya, subhanallah. Ali bin Abi Thalib juga sama. Kualitas juara ibadahnya juara. Kita bertafakur syahrul mubarak. Dengan kalimat keberkahan ini kita ingin jadi juara harapan apa? Ya, di cabang sholatkah, di cabang sedekahkah, di cabang baca Qurankah, silakan. Kepada Ibu rahimahullah, ya, banyak sekali keberkahan Ramadan, ya, termasuk pergerakan ekonomi. Ya, di RT biasanya ya nggak ada tuh yang namanya bikin takjil, ya. Bu RT bikin takjil buat masjid, ya kan? Berapa porsi pagi? 200. Nanti duitnya disiapin, berkah nggak? Hanya di bulan Ramadan, ya. Kuliner banyak, berkah. Baju koko naik, kan? Bukan hanya minyak goreng yang naik kalau Ramadan itu, baju koko juga naik. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, sebagai penutup, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Karena bahasan kita baru sedikit tadi, kalau ada kesempatan lagi, bolehlah kita berjumpa dengan kita semua, dengan ahlul ilmi yang lain mungkin. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang berkah, semoga kita berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon dimaafkan kalau ada khilaf dan salah. Jangan kapok mendengarkan taujihan ya. Semoga ada manfaat, ibrah dan hikmah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.